Halo guys, David di sini dan ini adalah Nintendo Switch. Jadi kita sekarang lagi ada di studionya Best Indotech. Selain buat nge-review Nintendo Switch ini, kita ada rencana buat kolaborasi. Jadi tungguin aja di channel Best Indotech, langsung subscribe aja. Link channelnya ada di kolom deskripsi. Ya, jadi Nintendo Switch ini lumayan banyak ditunggu oleh, bisa dibilang ditunggu oleh bukan cuma gamer doang, tapi buat semua orang yang ada di internet. Lumayan rame lah ini di internet. Ya, jadi karena penasaran saya langsung pre-order aja karena dia punya konsep yang unik. Kalau kita dengar kata konsol kan kita biasanya kepikiran sama PS4 yang biasanya ada di samping TV, atau kayak PS Vita yang fungsinya bisa dibawa-bawa. Tapi Nintendo Switch ini dia bisa dua-duanya. Bahkan dia juga ada satu mode tambahan, yaitu mode tabletop. Jadi total modenya ada 3. Saya suka banget sama sistem yang kayak gini karena saya jadi punya pilihan waktu misalnya saya lagi nyantai di kamar gitu. Saya jadi bisa main di TV dengan layar yang gede, atau kalau saya memang lagi mager banget, saya bisa main ini sambil guling-guling di kasur juga. Atau kalau misalnya saya lagi mau pergi kemana kayak dokter gigi buat kontrol behel ini, mungkin saya bisa bawa ke sana sambil main buat ngelewatin 1-2 jam kan. Biasanya dokter gigi itu agak lama nunggunya. 1-2 jam itu sama sekali nggak kerasa kalau kita main di sini, apalagi mainnya Zelda. Kalau soal baterai, kita juga nggak perlu takut buat cepat habis, karena kalau buat main Zelda yang termasuk cukup berat buat Nintendo Switch ini, dia bisa tahan sekitar sampai 3 jam lah, bisa 3,5 jam lebih mungkin. Dan kalau misalnya baterainya udah mau habis, kita juga bisa colokin ke powerbank. Jadi, kalaupun baterainya mau habis, kita tinggal colokin powerbank aja ke Nintendo Switch ini. Ya, buat konsep yang termasuk baru ini, saya kasih jempol lah buat Nintendo. Karena saya bener-bener ngerasain pengalaman yang baru buat ukuran sebuah konsol. Nah, ngomong-ngomong soal Zelda Breath of the Wild, game ini memang keren banget. Ya, mungkin nilainya nggak sampai 10/10 kayak review-review di luar. Ya, buat saya ini 9,5/10 lah, karena musuhnya nggak terlalu menarik, nggak semenarik Borderlands yang menurut saya musuhnya keren banget. Ya, kalau yang main Borderlands pasti tahu lah musuhnya kayak gimana. Tapi musuh yang kelihatan monoton itu bisa ketutupan sama gameplaynya yang super fun. Ya, kalau ada game yang bisa bikin saya main dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh, kayaknya saya memang harus akui kalau game ini memang kece banget. Dan game ini memang jadi alasan paling utama buat ngambil Nintendo Switch. Ngomong-ngomong, saya udah tamatin game ini walaupun completion-nya belum sampai 100% karena bakal lama banget. Nah, kalau kita ngomongin Nintendo Switch, kita pasti nggak bisa lepas dari yang namanya Joy-Con. Saking pentingnya Joy-Con ini sampai dijadiin Nintendo sebagai logo dari Nintendo Switch itu yang putih merah itu. Dan buat ngembangin potensi dari Joy-Con, mereka juga ada bikin game One to Switch buat nunjukin betapa barunya teknologi yang ada di dalam Joy-Con ini. Contohnya kayak game Treasure Chest buat pamerin teknologi gyroscope-nya, terus game Yoga yang buat pamerin betapa sensitifnya Joy-Con ini bisa deteksi getaran. Terus ada juga satu game yang namanya Ball Counting buat pamerin teknologi SD Rumble. Menurut saya 3 game itu paling bisa nunjukin betapa barunya teknologi yang ada di dalam Joy-Con ini. Masih banyak sih game-game lain, tapi itu bakal kebanyakan kalau mau diceritain satu-satu, jadi silahkan nonton video lain aja yang memang ada nunjukin isi dari game-gamenya. Buat kedepannya sih, saya ngarepin bakal lebih banyak lagi game-game yang bisa manfaatin teknologi dari Joy-Con ini. Biar Nintendo Switch bukan kayak gini doang. Kalau gini doang kan nggak bakal jauh beda sama PS Vita. Ya, tapi kalau bisa manfaatin teknologi di sini bakal beda banget sama konsol-konsol yang lain. Nah, sebagai konsol yang punya konsep baru, saya masih nganggep beberapa kelemahan yang baru itu wajar. Contohnya kayak posisi analog yang agak awkward ini, biasanya kan posisinya bakal ada di sini biar jarinya bisa lebih nyaman lah dipindah-pindahin. Kalau kayak gini kan enggak. Tapi saya masih bisa nganggep wajar karena sistem bongkar pasangnya yang kayaknya nggak bakal bisa buat mindahin analognya ke sini. Terus saya juga masih bisa maklumin kalau kita nggak bisa ngecas waktu lagi main di tabletop mode. Karena kalau USB-nya ada di bagian atas, bakal kerasa aneh gitu buat masukin Nintendo Switch-nya kebalik kayak gini. Kalau gitu kan bisa-bisa semuanya fitur-fitur yang ada di bagian atas nih kayak power, volume, exhaust, sama slot cartridge ini bakal kena kompromi. Jadi buat saya posisi yang di bawah ini memang sudah seharusnya ada di bawah. Tapi tetap aja ada beberapa masalah yang saya masih nggak bisa nganggap sebagai masalah yang wajar. Contohnya Joy-Con di sebelah kiri ini kalau kita pakai dalam mode yang kayak gini, sinyalnya bakal sering ngilang kayak nyari-nyari kayak gini nih. Dia bakal, oh udah mati. Dia bakal, lampunya bakal naik turun, tandain kalau sinyalnya
mati dan dia lagi nyari. Kalau lagi di tengah main game gitu kan agak kesel juga sih kalau kayak gitu. Cuma ya beberapa detik aja, jadi nggak terlalu masalah lah. Cuma masalah itu tetap ada. Waktu saya nonton Tara Arts Game, mereka bilang kalau docking yang ada chargernya malah nggak ada masalah yang kayak gini. Jadi mungkin seharusnya Nintendo kasih yang ada chargernya dari awal gitu, Nintendo. Selain itu, tablet yang ada di sini kacanya juga reflektif banget dan mudah lecet. Dan Nintendo nggak ngasih tempered glass atau pelindung apapun yang bisa ngurangin lecetnya lah. Jadi kita harus lebih hati-hati waktu masukin ke docking yang ada di sini. Terus buat dibawa-bawa juga saya masih agak ngerasa takut gitu karena Nintendo nggak ngasih casing buat ngebungkus si tablet ini. Jadi kalau saya mau masukin ke tas atau mau masukin kemana masih agak takut-takut gitu. Kesimpulannya, saya nggak bisa ngerekomendasiin Nintendo Switch sebagai konsol yang harus dibeli sekarang juga. Bukan karena layarnya yang reflektif atau koneksi Joy-Con-nya yang kadang hilang, tapi karena gamenya yang masih sedikit banget. Contohnya sekarang cuma ada Zelda, One to Switch, Sniper Clip, Shovel Knight, terus sama game-game yang lain yang saya nggak inget judulnya. Dan mungkin Anda harus nunggu sampai akhir tahun sampai Mario Odyssey keluar, Mario Kart keluar, Splatoon 2 keluar, sama game-game indie lain yang kelihatan menjanjikan kayak Skyrim, terus ada Stardew Valley, atau ada juga Minecraft. Dan kalau game-game itu reviewnya udah kelihatan bagus, Nintendo Switch ini bakal kerasa worth it banget. Tapi buat yang mau main Zelda ini, saya nggak bisa ngelarang karena saya sendiri ngerasain betapa asiknya main game ini. Dan sampai sekarang saya masih nganggep Nintendo Switch sebagai mesin yang cuma buat ngejalanin game Zelda Breath of the Wild. Apakah saya nyesel udah beli ini di hari pertama? Sama sekali nggak. Jadi buat yang udah beli silahkan enjoy, buat yang memang mau niat beli silahkan beli, tapi buat yang masih ragu, mending tunggu aja sampai akhir tahun, oke? Demikian pengalaman saya soal Nintendo Switch. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa buat subscribe ke channel ini buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!